Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Hai Bunda Eba semuanya, masih semangat dong ya puasanya? Masih dong ya. Nah, pertanyaan kemarin tuh ada yang nge-DM Umi. Gini nih, nanya gini. Umi, emangnya kalau kita saling view itu wajib ya untuk 3 menit baru kita komen? Ya dong, wajib, karena di sini YouTube itu sudah makin canggih dan makin hebat gitu. Bahkan Umi kalau boleh jujur, di setiap video Umi itu memang ada beberapa, atau bukan beberapa sih, lumayan banyak komentar-komentar yang itu tuh sudah kelihatan ada, cuman kalau Umi ngeklik itu tuh bakalan hilang gitu, dan di bawahnya itu akan langsung ada tulisan komentar tidak terdeteksi atau apa gitu ya. Intinya itu tuh komentar gak bisa diklik. Mungkin bunda-bunda yang lain yang punya YouTube mungkin sama gak sih pengalaman Umi yang seperti ini. Nah, setelah dikulik, memang untuk YouTube lebih baik, lebih amannya silakan ditonton dulu videonya 3 menit baru kita komen. Nah, komen di atas 3 menit itu akan menjadi komen tetap kita dan tidak akan terdeteksi untuk spam. Tapi balik lagi, tetap ya komen 3 menitnya itu jangan sampai mengandung unsur spam, misalnya saling gotong royong, yuk subscribe saya atau subscribe apa gitu ya, yang semacam itulah. Itu tuh bakalan membuat YouTube ngedeteksi bahwa ini tuh spam yang harus dihapus gitu ya. Pertanyaan yang sempat nge-DM Umi. Nah, di sini Umi bakalan tetap balik view kalian, dan tentunya juga bakalan nge-viewnya gak cuma satu video, semua video akan Umi lihat beberapa, dan itu tuh memang menjadi jadwal Umi tersendiri untuk saling ngedukung dan saling support video-video yang baru atau channel yang baru gitu. Karena Umi juga merasakan bagaimana caranya untuk mencapai 1000 jam tayang, terbalik ya, 1000 subscribe 4000 jam tayang gitu loh. Jadi ya Umi akan membuka tangan untuk kalian-kalian yang mungkin butuh support Umi, termasuk di tab komunitas Umi yang Umi buka khusus untuk mempromosikan channel-channel baru kalian. Dengan cara kalian silakan tonton dan juga komen yang positif untuk video Umi. Oke, gitu ya. Nah, di sini Umi gak akan menjelaskan bagaimana cara mengatur keuangan, cuman di sini tuh ada pertanyaan unik nih dari salah satu komentar di video Umi. Nah, di sini ada yang tanya dari Kak Asbah Hidayat. Nah, bingung nih bagaimana cara mengatur keuangan dan cara berhemat jika selera makan suami dan anak itu berbeda, dengan kondisi keuangan yang minim tapi pengeluaran yang banyak karena harus menganggarkan selera makan yang berbeda-beda antara suami dan juga anak. Ada yang sama gak sih dengan pengalaman Kak Asbah Hidayat di sini? Ya, itu tuh lumayan memang sih membuat risiko keuangan kita makin membengkak. Karena apa? Karena setiap harinya kita harus mengeluarkan budget yang berbeda untuk porsi menu tiap orang yang ada di rumah. Misalnya suami minta inilah, yang anak minta itu gitu loh. Sedangkan kita ya hanya bisa ngikutin mereka aja gitu loh. Nah, di sini Umi hanya memberikan sedikit gambaran aja, karena ya Umi di sini pun juga mengambil dari salah satu pengalaman teman Umi sendiri gitu loh. Jadi kalau Umi bilang ya ini tuh bukan pengalaman Umi pribadi, karena Umi dan keluarga Umi juga itu tuh bukan tipe pemilih yang harus satu anggaran ini satu menu gitu loh, orang satu ini satu menu, dan bahkan satu hari dalam menu di rumah itu ya satu aja gitu loh. Misalnya sayur bayam sama ikan goreng, ya itu tuh bakalan kita makan dalam satu hari, dan gitu tuh gak ada menu siang, sore atau malam. Jadi ya memang gak terlalu bingung untuk mengatur keuangan dalam budget makan gitu loh. Nah, di sini ada caranya. Yang pertama itu bertahan dengan kondisi selera masing-masing. Apa sih maksudnya bertahan dengan kondisi masing-masing di sini? Ya, kita ngikutin aja semua keinginan antara suami dan juga anak, yang akan mengakibatkan pengeluaran itu sedikit agak bengkak, yang sedikit mewajibkan kita untuk menambah penghasilan. Nah, kenapa aku harus menambah penghasilan? Ya karena gitu, kita harus mengikuti kemauan si anak dan juga suami dengan menu yang berbeda-beda. Ya mau gak mau ya pasti bakalan bengkak kan, dan kalau bengkak ya solusinya ya cuma satu, menambah penghasilan.
Dan yang selanjutnya bertahan dan kondisi itu ya harus pinter-pinter mengatur sebisa mungkin bagaimana keuangan itu bisa cukup. Nah itu tuh yang bikin agak sedikit stres untuk ibu rumah tangga ya. Dan yang efeknya lagi kalau kita terus kayak gitu, itu tuh bakal ngebuat suami dan anak kita semakin semakin banyak menuntut untuk kita dalam budget makan gitu loh. Anak itu bakalan ya aku udah mau makan ini, aku pasti mau makan ini. Suami juga gitu, aku udah mau makan harus makan ini. Akan ngebuat sedikit anak dan suami itu bakalan semena-mena pada kita gitu loh, tanpa mereka tahu kondisi keuangan yang sebenarnya itu bagaimana. Dan solusi yang terakhir yang memang harus kalau pengen berhemat ataupun benar-benar memanage keuangan yang ada, ya itu rubah kebiasaan secara perlahan. Nah, bagaimana sih cara merubahnya? Nah, di sini Umi sampaikan yang pertama itu kita wajib mengkomunikasikan antara kita, suami dan juga anak tentang anggaran menu yang mereka inginkan. Misalnya nih, suami pengen A dan anak pengen B. Ya kita sampaikan dulu, maaf ya ayah, maaf ya nak, bukannya bunda tidak mau memberikan menu yang sesuai keinginan kalian, cuman kondisi keuangan kita itu sekarang segini dan bunda cuma bisa masak menu ini untuk harian ini gitu loh. Jadi ya kalau bisa usahakan sampaikan terus saja lah, tiap mereka merongrong pengen gitu ya sampaikan aja kayak gitu. Dan yang kedua adalah perlahan merubah kebiasaan dengan kesukaan mereka itu tetap ada gitu. Misalnya kesukaan ayah itu si A, menu A, kesukaan anak itu menu si B. Ya kita rubah nih, misalnya untuk hari ini ya, hari Senin kita akan masak menu kesukaan ayah. Jadi mau gak mau adik atau kakak harus ikut dan makan bersama dengan kesukaan ayah gitu. Jadi kesukaan ayah sudah terobati tuh. Nah untuk besoknya hari Selasa bunda akan buat untuk menu kesukaan adik atau kakak. Jadi ayah harus mau makan kesukaan adik. Jadi kita buat rolling per hari untuk makanan kesukaan mereka. Misalnya Senin menu ayah, Selasa menu anak, Rabu menu ayah lagi, Kamis menu anaknya, kayak gitu aja. Jadi akan ada perubahan kebiasaan dengan seiring berjalannya waktu dengan keegoan mereka masing-masing. Jadi kalau boleh dibilang ya bakalan ada mogok-mogok sedikit makan, gak masalah. Cuman ya itu lagi, untuk jangka panjang pasti bakalan berubah dan pasti akan ada efek yang baik untuk si anak tadi gitu loh, maupun si suami. Jadi ya gitu ya, selingin menu mereka per harinya. Jadi kita rubah kebiasaan mereka dengan sedikit merubah menu gitu aja lah. Intinya satu menu untuk satu hari itu tuh bakalan ngebantu mengatur keuangan kita sebagai ibu rumah tangga. Dan kemudian tiap kali mereka merongrong atau marah atau mungkin tidak nerima, ya kita semangatin aja, kita beri contoh-contoh dengan memberikan bahwa kita itu semuanya harus menambah rasa syukur tanpa harus ya merongrong dengan keadaan yang ada gitu loh. Intinya antara suami dan anak harus wajib banyak bersyukur. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang belum bisa makan seenak kita, yang bisa makan dengan menu kesukaan kita, dengan kondisi yang mereka alami. Itu tuh ya ngebuat kita itu harus banyak bersyukur. Bahkan masih banyak loh yang berpuasa. Karena karena tidak bisa membeli sesuap nasi sekalipun gitu loh. Jadi ya kita bangkitkan lagi lah rasa syukur antara suami, anak, dan kita sendiri supaya bisa lebih menikmati makanan yang ada maupun yang sudah disajikan. Itu saja ya, semoga bisa dimengerti nih. Kalau memang ada yang bingung silahkan kolom komentar. Dan mohon maaf jika video Umi ada banyak salah kata atau salah ngomong tuh ya. Umi minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.